Yang biasanya kita itu per harinya itu bisa produksi bisa 10 sampai 15 kawah itu wajan. Itu karena ada pandemi kita bisa itu turunnya hampir 70%, Mbak. Pernah juga karena mereka taunya jenang itu awet itu ya, belum tahu jenangnya itu cuma berapa hari gitu. Pernah dikomplain juga karena dalam perjalanan yang beberapa hari itu tadi akhirnya sampai tempatnya itu sudah basi untuk jenangnya. Jadi ya itu tadi, kembali ke saya komunikasi dulu sama konsumennya dulu supaya tidak mengecewakan. Pasti ada ya Mbak, yang namanya usaha itu pasti ada perasaan atau pikiran pesimis, optimis itu pasti ada. Pesimisnya dari mereka itu ternyata jualnya itu harganya itu lebih di bawah saya gitu. Itu yang saya pesimis. Tapi setelah saya tahu ternyata untuk rasa kualitas masih di bawah saya, akhirnya saya optimis. Oh, kalau jenang saya itu ternyata kualitasnya lebih bagus, bisnis secara bersih aja, nggak mau saling menjatuhkan. Kalau saya harga ya tetap stabil sepantasnya saja gitu, kualitasnya tetap bagus, harganya segitu. Akhirnya mereka dengan sendirinya tahu kok, oh ini jenang yang ini tetap enak, tetap memang sudah pantas harganya segini gitu. Mereka akhirnya tahu gitu. Pernah juga, jadi sesama usaha jenang itu pernah juga. Jadi mereka bilangnya itu jenang mereka itu katanya produk kita, terus harganya juga di bawah kita. Itu kan kayak menjatuhkan gitu ya Mbak. Jadi bukan itu loh, jenang itu bukan punya kita. Ternyata di luar sana itu orang itu ya namanya orang banyak kan, ada ya yang belum paham gitu. Oh ini jenangnya Pak Lasimon dan itu bukan gitu. Mereka belum bisa membedakan. Kalau yang sudah tahu pasti kan sudah ada labelnya, mereknya gitu. Oh ini jenangnya Pak Lasimon gitu. Harganya segini gitu. Jadi mereka lebih seringnya itu lebih ke harga Mbak untuk menjatuhkan itu. Jadi lebih ke harganya diturunkan di bawah saya. Karena COVID pandemi ini, jadi selama 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, saya benar-benar merasakan dampaknya, efeknya. Yang biasanya kita itu per harinya itu bisa produksi bisa 10 sampai 15 kawah itu wajan. Itu karena ada pandemi kita bisa itu turunnya hampir 70%, Mbak. Karena apa? Karena tidak ada orang hajatan, kan dilarang. Tidak ada orang yang bepergian, tidak ada orang yang acara. Otomatis nggak ada yang beli jenang. Ya saat itulah saya benar-benar dalam masa yang sulit sekali waktu itu Mbak. Karena ini kan masa pandemi, tidak saya sendiri yang mengalami. Jadi saya sedikit sekali hasilnya, tetap saya syukuri, saya yakin Tuhan pasti masih memberi rezeki. Suami saya juga selalu mendukung gitu, sangat mendukung sekali. Jadi suami yang paling membantu saya, menyemangati saya di waktu saya ada masalah gitu di dalam bisnis ini gitu. Dia yang selalu bisa menyemangati gitu, pokoknya mendukung terus, menemani, memberi solusi. Respon dari orang tua itu selalu mendukung. Bapak saya mendukung, bahkan
beliaunya itu juga merasa senang karena beliau pernah berkata, alhamdulillah dia melihat setelah saya pegang itu semakin maju, tokonya juga semakin besar, kemudian karyawannya semakin banyak. Bapak saya sangat senang sekali. Waktu itu untuk mempertahankan usaha ini di masa pandemi itu penjualan online saya besarkan. Kemudian saya banyak mencari reseller yang di luar kota, karena kan nggak mungkin waktu itu kan nggak boleh ya kita kemana-mana, nggak boleh keluar kota, jadi harus standby di rumah. Kalau saya punya reseller banyak, otomatis kalau permintaan mereka juga banyak, walaupun satu reseller itu mungkin cuma beberapa, tapi kalau resellernya banyak, kan nanti kan bisa tinggal dikali aja berapa. Ya alhamdulillah, karena itu banyak resellernya, akhirnya produksinya juga lumayan nggak ada kenaikan sedikit lah. Kalau untuk proses dan alat itu dari dulu sampai sekarang itu masih saya pertahankan, jadi manual dan tradisional, tidak ada yang dirubah, cuman memang alatnya itu bertambah gitu. Alatnya itu bertambah. Kalau untuk prosesnya alatnya itu tetap, jadi kita tetap produksi secara manual, secara tradisional untuk mempertahankan rasa itu tadi, karakternya jenang Lasimon itu tadi. Karena memang dari dulu ibu saya itu berpesan, jangan sampai ini rasanya dirubah. Saya pernah mencoba ditawarin untuk memakai alat yang lebih modern, karena mereka berpikirnya kalau alatnya lebih modern mungkin produksinya lebih cepat gitu ya, biar kekinian gitu. Tapi setelah dicoba, itu pernah kita melakukan percobaan, ternyata itu merubah rasa. Akhirnya saya kembali lagi ke yang manual dan tradisional. Tetap tradisional, cuma bertambah alatnya. Dulu masih dibikin sendiri, cuma punya karyawan 2 orang. Sekarang alhamdulillah di tahun ini saya sudah punya karyawan sekitar 30 orang. Untuk cabang kita belum punya. Di tahun 2015 kita pernah diikutkan lomba hasil pertanian ya, pangan itu tingkat provinsi. Kita mendapatkan juara kedua di tingkat provinsi. Teknis pembuatannya itu ada beberapa proses. Untuk pertama disiapkan dulu untuk bahannya itu ada kelapa, terus ada beras, ketan, gula Jawa. Kemudian prosesnya setelah kita proses awalnya, kelapanya itu harus dikupas dulu, kemudian dicuci, diparut, kita ambil santannya. Setelah kita ambil santannya itu harus kita didihkan dulu di wajan yang besar itu, kawah ya. Di situ nanti kita godok sama dengan gelepungnya tadi. Jadi gelepungnya itu kita tidak memakai gelepung yang instan. Bukan yang instan beli dari pabrik-pabrik itu bukan. Jadi kita langsung tepungnya itu kita buat sendiri dari beras asli, dari ketan asli. Nanti kita proses tepung sendiri dengan mesin kita, jadi punya alat untuk membuat tepungnya itu sendiri kita punya. Kemudian nanti diaduk sama gulanya diaduk kurang lebihnya 5 jam baru matang bisa diangkat. Prosesnya lama sekali. Bahannya lokal saja Mbak. Untuk kelapanya kita biasanya lokalan Tulungagung saja. Kalau misalkan Tulungagung kita sudah kehabisan stok, misalkan kan ada musim tertentu ya, yang kelapa itu biasanya kehabisan stok gitu, langka. Biasanya di waktu hujan, di waktu mau hari raya itu kita biasa ngambilnya itu dari luar kota. Untuk gulanya sendiri juga luar kota Mbak. Kalau kesulitan pernah, terutama untuk kelapa itu ya itu tadi di musim-musim tertentu kehabisan ya, sudah habis gitu. Biasanya kita nyari sampai ke luar kota. Karena tidak menggunakan pengawet, konsumen itu biasanya sering kita kasih tahu supaya disimpan di
lemari es itu misalkan ingin anget lagi, kayak baru lagi gitu, nanti mereka tinggal kukus sebentar 15 menit atau 30 menit gitu sudah enak lagi. Kalau jenangnya itu cuma bertahan 6 hari. Beda lagi kalau madu mongso itu bisa bertahan 1 bulan lebih, bahkan bisa 2 bulan. Nah, jadi kalau misalkan ditaruh di kulkas itu bisa sampai 2 minggu. Bahkan kemarin ada konsumen itu dari luar pulau itu memang dibawakan saudara itu katanya bisa 1 bulan karena ditaruh di kulkas tadi, kemudian ingin anget gitu baru mereka dikukus lagi gitu, katanya enak lagi gitu. Untuk sekarang yang kita produksi itu selain jenang ada madu mongso, ada wajik, ada jadah. Untuk harganya sendiri terjangkau, mulai dari harga 31.000 sampai 43.000. Kalau jenangnya sendiri ada 2 macam, jadi ada jenang yang dari jenang ketan, ada lagi yang jenang campuran. Kalau jenang campuran itu bahannya memang kita campur dari beras sama ketan itu kita campur, dan teksturnya itu beda. Kalau jenang ketannya itu teksturnya agak lembut, terus ada lengketnya gitu, mulur gitu. Kalau yang jenang campuran berasnya itu dia lebih agak keras gitu. Harganya kalau yang jenang ketan itu 33.000, kalau yang campuran itu 31.000 per kilonya. Kalau madu mongso per kilonya 42.000, wajiknya 32.000, dan jadahnya 32.000 per kilonya. Belum pernah ekspor ke luar negeri karena kendalanya itu tadi, tidak bisa awet itu tadi. Kita belum berani. Kita kerjasama dengan toko-toko yang ada di Tulungagung. Di Tulungagung itu kita ada beberapa toko yang kerjasama dengan kita. Jenangnya kita masukkan ke tokonya mereka. Hampir setiap hari kita selalu bisa kirim ke sana. Harapan saya ke depannya nanti jenang Lasimon ini mudah-mudahan bisa semakin maju, bisa berkembang, dan bisa membuka cabang di kota lain. Itu yang saya cita-citakan. Jadi untuk para pemula, usaha pemula dan teman-teman di rumah, saya berharap Anda bisa semakin maju, tetap semangat dalam usaha, jangan gampang menyerah, tetap optimis, dan yang penting yakin bahwa kita itu pasti bisa. Saya Siti Hanasi, pemilik dari jenang Pak Lasimon, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.